Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di channel saya ini. Jadi teman-teman, di malam hari ini seperti biasa saya pengen mengajak teman-teman untuk ngobrol singkat, ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negeri kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini sering banyak pihak yang mendiskusikan atau juga mempermasalahkan gitu kan, Presiden Joko Widodo yang seakan-akan juga cawe-cawe katanya gitu kan, cawe-cawe dalam rangka Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Tapi sebetulnya menurut saya hal tersebut nggak perlu begitu dipermasalahkan ya sama pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan kalau kemudian presiden cawe-cawe, karena memang juga alasannya Presiden Jokowi cawe-cawenya ini agar pemilu nanti gitu kan berjalan dengan tertib, aman gitu kan, dan nggak ada masalah gitu kan, dan memastikan berjalan lancar lah pesta demokrasi di 2024 nanti. Nah, itu alasannya Presiden Jokowi untuk ya namanya cawe-cawe gitu kan. Kalau menurut saya sendiri itu kan nggak perlu dipermasalahkan, karena sebetulnya kalau menurut saya nggak ada pihak yang kemudian betul-betul dirugikan, yang ada justru diuntungkan ya gitu kan. Yang paling sering kan kalau sekarang yang mengeluhkan hal tersebut adalah daripada partai-partai ataupun koalisi yang mendukung Anies Baswedan gitu kan. Kalau menurut saya nggak perlu dipermasalahkan, justru karena itu merupakan suatu keuntungan besar untuk Anies Baswedan, karena dengan adanya endorsement daripada Presiden Jokowi terhadap tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, yang notabene didukung oleh pemerintahan, justru semakin banyak tuh di kubu yang didukung pemerintahan. Artinya di sana akan ada pecahnya suara, terbaginya suara gitu kan, yang tentunya itu sangat menguntungkan untuk via Anies Baswedan gitu kan. Artinya lawan nggak bersatu ya. Kalau kemudian saya nggak membayangkan kalau kemudian juga mereka itu bersatu, cuman calonnya satu, sungguh sangat berat untuk kubu Anies Baswedan, untuk peluangnya sangat kecil untuk menangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti gitu kan. Begitu juga hasil-hasil survei gitu kan, hasil-hasil survei yang selalu menempatkan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo, mereka selalu beriringan untuk memimpin perolehan suara elektabilitas berdasarkan survei, yang menempatkan Anies Baswedan selalu di nomor 3 gitu kan. Kalau saya rasa sendiri memang betul kata Anies Baswedan, nggak perlu ambil pusing gitu kan, karena memang tampaknya beliau juga pernah mengatakan apakah hasil survei itu merupakan potret opini publik ataupun hasil survei akan membentuk opini publik. Nah, ini pilihannya kan. Bahkan kalaupun nanti ada capres yang keempat pun, saya berharap juga kalau ada survei Anies Baswedan selalu di nomor 4 gitu kan. Karena survei juga bukan harga mati, seperti yang kita tahu dulu pengalaman ketika Anies Baswedan di Pilgub 2019, Pilgub DKI Jakarta ya teman-teman, beliau juga berdasarkan survei selalu nomor 3, tapi kemudian di hari hanya beliau alhamdulillah memenangkan kontestasi Pilgub tersebut gitu kan. Nah, berkaitan dengan sepertinya kondisinya Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 sepertinya selalu di bawah terus. Saya pikir itulah cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Anies Baswedan sehingga beliau bisa lancar, sukses menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, dulu pernah ada suatu cerita ya teman-teman, berkaitan dengan
kondisi Anies Baswedan saat ini ya. Cerita itu tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana kemudian mereka sebenarnya nggak punya biaya, tapi kemudian mau menyeberang suatu kota yang kota itu letaknya di seberang sungai yang sangat luas sekali gitu kan. Dan kemudian mereka menumpang sebuah kapal dan diperbolehkan oleh pemilik kapal yang ternyata orang yang sebenarnya orang nggak mampu, dan tapi orangnya baik ya, tanpa biaya boleh mengikut kapal tersebut. Dan di dalam kapal tersebut ternyata juga banyak orang yang nggak mampu gitu kan, yang akan menyeberang kota yang ada di seberang sungai gitu kan. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ikut serta juga dalam perahu tersebut dan dapat menumpang ya, gratis gitu kan. Tapi di perjalanan kemudian Nabi Musa ini kaget karena kemudian Nabi Khidir alaihissalam tuh tiba-tiba merusak kapal, papan-papannya dirusak tanpa pengetahuan pemilik kapal gitu kan. Kemudian dia menegur Nabi Khidir alaihissalam, ditegur oleh Nabi Musa. Terus kenapa kamu kok, kita udah dikasih tumpangan gratis, terus ini yang pemiliknya baik, yang menumpang banyak orang yang nggak mampu, dia juga nggak mampu, kok kamu justru dikasih kebaikan, tapi kamu kemudian malah merusak kapal ini katanya gitu kan. Akhirnya Nabi Khidir, saya nggak akan menjelaskan kalau kamu bertanya, karena memang itu salah satunya pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam adalah pertemuan yang memang bersyarat gitu ya. Karena Nabi Musa pengen belajar sesuatu mengikuti Nabi Khidir, tapi kalau kemudian bertanya sampai 3 kali artinya berpisahlah mereka. Akhirnya ketika sampai di seberang gitu kan, baru kemudian mereka sampai di kota tersebut yang mereka tuju gitu kan. Ternyata di situ juga banyak pasukan kerajaan, raja yang kemudian merampasin kapal-kapal yang sebagian bagus merapat di kota mereka. Dan kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam gitu kan, saya tadi merusak karena saya tahu gitu kan, pemilik kapalnya ini baik dan dia itu orang yang baik dan banyak menolong orang nggak mampu yang mau menyeberang termasuk kita gitu kan. Karena dia baik, dia juga orang yang ya orang nggak mampu dan dia orang baik, banyak menolong orang termasuk menolong kita, kata Nabi Khidir alaihissalam. Makanya saya merusak kapalnya tadi, kapalnya saya rusak, rusaknya juga nggak seberapa saya merusaknya, karena saya tahu di seberang kota sana ada penguasa ataupun raja yang lalim, yang zolim gitu kan, hobinya itu merampasin kapal-kapal yang kapalnya itu tampaknya bagus gitu kan. Oleh karena itu saya rusak, dan kerusakannya nggak seberapa, tapi kemudian dengan cacat tersebut akhirnya raja dan pasukannya itu juga nggak tertarik sama kapal tersebut, kata Nabi Khidir. Ini cukup, ini pertanyaan yang kedua. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman gitu kan. Nah itu ceritanya. Jadi memang seakan-akan kapal itu rusak ya, dan sengaja dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam kan, tapi dengan tujuan tertentu gitu kan, untuk menyelamatkan kapal tersebut. Dan ini pun yang terjadi saya yakin kepada Anies Baswedan gitu kan. Saya nggak membayangkan ketika Anies Baswedan itu berdasarkan survei, dia selalu urutan ketiga gitu kan, popularitasnya sama elektabilitasnya sangat rendah katanya. Bahkan terakhir ya survei tadi malam kalau nggak salah ya, Prabowo Subianto itu 33% gitu kan, Ganjar Pranowo 31%, Anies Baswedan cuma 20% gitu kan. Surveinya selalu menempatkan seperti itu. Nah kalau kita lihat dari dulu Anies Baswedan tuh surveinya selalu terendah pun berdasarkan survei kan. Itu pun serangannya saya merasa luar biasa gitu kan. Serangan via atau orang-orang tertentu kita yang nggak tahu siapa mereka, baik di media sosial gitu kan, ataupun juga dugaan-dugaan tindakan yang kemudian sepertinya ya ada pihak-pihak tertentu yang nggak ingin Anies Baswedan untuk ikut di kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Ya mungkin saja, bisa saja seperti upaya untuk menjegal segala macam lah gitu kan. Baik di media sosial tuh sangat masif sekali dengan berbagai macam cara, dan teman-teman mungkin tahulah gitu kan kalau yang jadi relawannya Anies Baswedan. Teman-teman bayangin gitu kan, kalau kemudian Anies Baswedan itu nggak ditempatkan oleh
Allah Subhanahu wa taala selalu di surveinya urutan ketiga. Kalau kemudian Anies Baswedan di urutan ketiga aja serangannya seperti itu kan, udah mungkin juga orang juga udah cemas panik kalau yang orang-orang yang pihak-pihak memang yang nggak menginginkan Anies Baswedan untuk maju di kontestasi di 2024 nanti. Bayangkan kalau kemudian Anies Baswedan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan diposisikan dia selalu disurvei nomor satu, kita nggak ngerti gitu kan. Kita nggak ngerti, pastinya juga lebih hebat lagi serangan ke Anies Baswedan gitu kan. Saya juga nggak bisa berpikir lagi gitu kan. Kalau kemudian Anies Baswedan itu kalau disurvei kemudian selalu nomor satu. Bahkan saya juga pikiran saya kalau Anies Baswedan tuh nggak nomor satu di surveinya, kalau kemudian nomor satu di surveinya, ada kemungkinan partai-partai besar yang kemarin dikatakan akan bergabung menjadi satu dan mereka akan bersatu, berkoalisi, kemudian saya yakin juga akan ada fusi atau penggabungan dua tokoh besar yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ataupun Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dengan dukungan partai-partai besar seperti kemudian PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, kemudian Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, banyak partai-partai besar kemudian mereka bersatu. Sedangkan PDIP sendiri ya itu adalah partai yang memang nomor satu ya perolehan suaranya di pemilu 2019 kemarin, diikuti dengan Gerindra, diikuti dengan Golkar. Kalau mereka bersatu untuk kekuatan yang sangat luar biasa, sangat besar, dan tokohnya juga suka nggak suka Ganjar Pranowo dan ataupun Prabowo Subianto adalah tokoh yang sangat populer dan saya yakin elektabilitasnya sangat kuat, apalagi di dua provinsi ya, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, belum di Indonesia Timur. Alangkah beratnya kan, peluangnya sangat kecil sekali untuk Anies Baswedan bisa memenangkan ataupun sukses di kontestasi Pilpres 2024 nanti. Nah, hikmahnya kalau saya lihat teman-teman, dengan posisi Anies nomor 3, kemudian Prabowo Subianto hiding memimpin, mengejar dengan Ganjar Pranowo, sepertinya kemungkinan mereka untuk disatukan itu kemungkinannya sangat kecil sekali dan hampir mustahil gitu kalau menurut saya kan. Begitupun juga dengan partai ataupun koalisi lain yang di luar mereka gitu kan. Pastinya juga berharap banyak kalau mereka bisa mengusung koalisi mereka sendiri, tampaknya mereka punya peluang untuk memenangkan. Pastinya mereka juga akan mengusung capres dan cawapres mereka sendiri, karena memang dasar daripada pembentukan partai politik adalah memperoleh kemenangan gitu, kemenangan politik dan kemudian meraih kekuasaan untuk menjalankan kewenangan pemerintahan, menjalankan pemerintahan di negara kita ini. Itu kan memang tujuan dari terbentuknya partai politik, salah satunya itu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang memang akhirnya mereka sibuk dengan persaingan antar kubu mereka sendiri gitu kan, dan saya rasa ini sangat menguntungkan dan semoga terus kondisinya ini sampai dengan bulan Oktober di pendaftaran nanti gitu kan, karena posisi ini memang sangat dibutuhkan untuk Anies Baswedan sebagai dia ini kuda Troya lah yang mungkin di underestimate underdog gitu, underestimate gitu kan. Semoga aja terus gitu kan, tapi ya pastinya saya punya keyakinan kalau kemudian underestimate tapi kemudian beliau yakin gitu kan. Saya yakin sekali karena memang beliau punya kekuatan, punya pengikut yang ya saya pikir sampai sekarang nggak ada siapapun yang bisa mengukur berapa jumlah besar yang ikut Anies Baswedan. Tentunya teman-teman nggak perlu khawatir, sahabat Anies Baswedan juga kalaupun ada upaya-upaya yang mengendorse tokoh-tokoh tertentu oleh pemimpin negeri kita saat ini gitu kan, dan itu wajar karena memang pastinya Presiden Jokowi pastinya juga berkeinginan bahwa program-program pemerintahnya berjalan dengan berkelanjutan. Saya yakin kalau Anies yang menang pun tetap berkelanjutan gitu kan. Tapi yang pasti Presiden Jokowi juga berharap pastinya siapapun yang menang beliau punya pengaruh ya di atas pemenangnya, dan pastinya dia menginginkan yang tempur nanti, yang bertemu nanti adalah all president men, orang-orang Presiden Jokowi. Tapi justru itu sebetulnya juga
berbahaya gitu kan, karena untuk via koalisi yang didukung pemerintahan, karena tentunya akan ada friksi, ada perpecahan gitu kan di antara kubu tersebut gitu kan, tentunya dalam perolehan suara ya teman-teman, artinya seperti itu. Dan untuk kubu Anies Baswedan nggak perlu berkecil hati, nggak perlu berendah hati, justru saya optimis dengan survei-survei yang ada sekarang, kemudian juga dengan banyaknya koalisi yang kemudian capresnya didukung oleh pemerintahan, dengan presiden kemudian mengendorse tokoh-tokoh tertentu gitu kan. Karena tokoh-tokoh tertentu ini sebenarnya dulu nggak begitu populer gitu kan, tapi kemudian setelah dekat dengan presiden naik kan elektabilitasnya gitu kan, sehingga juga suka nggak suka gitu kan suaranya pasti terbagi atau friksi, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekarang banyak yang ketakutan gitu kan, adanya cawe-cawe presiden gitu kan, walaupun presiden kemudian klarifikasi cawe-cawenya untuk memastikan berlangsungnya pemilu nanti dengan jurdil ya, dengan aman, tentram, dan nggak ada friksi gitu kan, nggak ada polarisasi gitu kan. Tapi saya rasa dengan penjelasan saya ini juga saya berharap nggak perlu ada yang cemas, nggak perlu ada yang curiga, berspekulasi yang justru memanaskan iklim politik di negara kita, karena kemudian ada friksi, ada gesekan yang sangat keras. Tentunya yang susah adalah masyarakat kecil gitu kan, seperti itu. Kalaupun kemudian ada tokoh-tokoh dari luar negeri yang kemudian tinggal di luar negeri, ataupun tokoh-tokoh yang di negara kita gitu yang sebetulnya di luar daripada simpatisan ataupun pendukung daripada capres yang akan maju nanti, tapi kemudian pernyataan-pernyataannya itu tendensinya juga sepertinya menaikkan kontestasi, kecurigaan, spekulasi-spekulasi yang saya pikir juga berbahaya. Saya juga mendukung ya kalau kemudian ditertibkan ya, seperti Menko Polhukam kemarin menyatakan untuk memeriksa kalau kemudian ada rahasia negara yang kemudian malah bocor segala macam. Saya mendukung itu, karena itu hal yang seperti itu menimbulkan kecurigaan, dan kemudian kalau kemudian pesta demokrasinya udah diawali dengan kecurigaan, pastinya juga nanti akan menimbulkan friksi ataupun gesekan yang bisa keras gitu kan, dan kita semua nggak berharap itu terjadi gitu kan. Oke, itu teman-teman, ini obrolan saya agar menenangkan para pendukung sahabat Anies Baswedan. Apapun yang terjadi saat ini, arahnya udah pas kalau menurut saya, karena memang arahnya yang penting kan menang nanti teman-teman, sukses di 2024. Akhir kata, siapapun nanti yang sukses di Pilpres 2024, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, ataupun Anies Baswedan, ataupun Erlangga Hartarto, tentunya kita menghargai sebagai supporter yang baik, bahwasanya siapapun nanti yang menang gitu kan, mereka adalah aset terbaik bangsa, mereka adalah putra terbaik bangsa ini. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.